Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad Husanillah Syekh Muhammad Abdul Hayy Husanillah Mahadina Asqiya Malam Talamidhi wa Asqiya Alim Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24. Sarabun Nabi, minumannya Nabi. Karena ono ahabus sarabi, minuman yang disukai oleh Nabi, ilahi maring Nabi iku al khalwu, sesuatu yang manis, al barid yang dingin, kayak kita suka dingin dan manis. Al mamzuji yang dicampur biasalin dengan madu. Nabi suka minuman dingin manis dicampur madu. Anda masih ingat kita ngaji apa dulu yang terkait juga dengan minuman Nabi? Kadang Nabi itu membuat minuman yang kalau bahasa kita apa, yang air kemudian dikasih apa namanya, timun, infus, ya, menikulah pokoknya. Nabi ketika itu biasanya pakai kurma atau anggur, dimasukkan air, kemudian direndam semalam, paginya diminum. Kayak kita kalau di hotel biasanya ada toh, kalau usah nunggu hotel, kayaknya ya ada. Karek gawe. Bisa kurma, bisa anggur, bisa timun biasanya, minuman infus apa jenis? Infus apa? Infus water. Ya. Nabi biasanya pakai itu. Beliau suka buat itu. Kalau di sini juga gitu. Nabi itu seneng minuman yang manis, dingin, dicampur dengan madu. Au bigorihi, kalau nggak madu atau dicampur dengan yang lain, bayane min tamrin, saking tamer, kurma, au zabib atau anggur, dicampur. Kalau kita, Anda bisa sekarang air putih sak gelas kemudian atau sak botol dikasih anggur atau kurma, didem. Kalau dulu Ustaz di pondok dikak cendilo, dikak njobo ben ketok dingin, kemudian nisuke diminum. Sekarang kan nggak usah dikak cendilo, dilebono kulkas, dibuka karena kita berharap tabarukan udara pagi yang segar. Nabi juga begitu, pakai anggur atau kurma. Itu satu. Yang kedua, wakana lan ono sapa Nabi iku idza syariba, nalikane minum, asaro, mongko memberikan sapa Nabi man ing wong ala yaminihi, ing atase sisi kanane Nabi. Nabi itu kalau minum tidak dihabiskan sendiri. Kalau minum biasanya kemudian berbagi dengan yang lain. Kalau Ustadz biasanya minum segelas berdua sama mama. Anda juga gitu toh, minum berdua sama koncone sak kamar, kan begitu. Jadi kalau Ustadz gak pernah minum sendiri satu gelas, biasanya minum setelah gelas kemudian dikasihkan. Nabi juga gitu, kita ngikuti sunnah Rasul lah. Nabi itu kalau minum begitu, beliau tidak pernah minum dihabiskan sendiri. Jadi minum kemudian asaro alaman yaminihi, kemudian dikasihkan ke, jadi artinya berbagi pada yang lain. Wa yaqulu, kemudian dawuh sapa Nabi, asyarbatu ikulaka, asbatu tai minuman ini ikulaka untukmu, ini untukmu, berbagi. Wa yaqulu man at'amahu, kalau kemudian kita dikasih makan, kita dikasih minum, man sapane wong at'amahu yang ngasih makan hu ing man sapa Allah ta'aman fal yakul, maka kemudian kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fihi wa ab amana khairan minhu.
Allahumma ya Allah barik mugi memberikan berkah sapa Allah lana maring kita fi ing dalem makanan tadi wa amanah lan juga memberikan sapa Allah na ing kita khairon ing sesuatu yang lebih baik minhu saking tadi. Jadi artinya kalau kita dikasih orang makanan, jangan lupa kita berdoa pada Allah agar kita tidak hanya sekali ini dikasih, tapi Allah juga akan ngasih lebih baik daripada ini. Kita juga masih ingat ada hadis yang di Adkar itu, kalau kita dikasih makan orang, jangan lupa mendoakan yang ngasih. Kita misalnya buka dikasih minum, dikasih makanan oleh teman kita, mbak ini tak tukokno. Kan ada tau biasanya di kamar kita tuh kan ada orang yang baik kan, gak pernah beli sendiri. Kalau tuku mesti kontonya ditukok nih. Biasanya ano sito loro. Biasanya ada. Kalau kita dikasih, jangan lupa mendoakan yang ngasih. Apapun pemberian itu, apakah itu makanan atau minuman, jangan lupa mendoakan yang ngasih. Waman sakohu. Begitu juga kalau kita dikasih minum, waman sapane wong sakohu yang ngasih minum hu ing man sapa Allahu labanan ing susu. Ini kalau Kanjeng Nabi susu. Kalau kita yuk bisa kolek, bisa janggelan ngerti ya. Biasanya milenial gak ngerti janggelan. Kayak gelali zaman Ustaz. Ana ngerti ya gelali. Gak ono kata. Sing desa ngerti. Gelali. kan ada tau zaman Ustaz kecil dulu panen sawah. Kita panen kemudian apa namanya? Kita kono wis mari kita golek geles kemudian nanti dituker nek gelali. Iya. Gelali itu manisan dari gula. Biasanya wonge gawe sak nampan. Saiki koyoke gak ono. Itu zaman kita di kampung. Anda yang di kampung berbahagialah karena Anda tahu gelali. Yang gaya kota nggak ngerti. Makanannya yang kota apa? Kalau kita dikasih minum, kata Allah, ada yang ngasih minum, kalau dalam konteks ini susu, falyakul, mongko ndaknya berdoa sopoman Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Allahumma ya Allah barik mugi ngasih berkah sapa Tuhan lana maring kita fihi dalam minuman ini. Wazid lan mugi nambahono sapa Tuhan na ing kita minhu dari minuman tadi. Jadi ini jangan kita berdoa agar minuman ini bukan minuman yang terakhir, tapi Allah nanti masih ngasih lagi dan seterusnya. Waqala lan dawuh laisa syai'un yudzi. Laisa ora ana apa syai'un sesuatu yudzi yang bisa bandingi makan atau ami ing panggonane makanan wa sarobi ila laban kecuali susu. Kata Nabi, minuman yang bisa nilai gizinya itu sama dengan makanan itu adalah susu. Bener ya? Hadisnya Nabi begitu. Laisa sayun yudzi ila laban. Tidak ada makanan yang nilai gizinya itu bisa seimbang dengan makanan dan minuman lain kecuali susu. Tapi susu yang bener. Kan ada toh air putih rasa susu. Kemarin yang rame mereknya susu tapi tidak mengandung susu. Kan ada atau yang rame. Artinya itu kan sebetulnya air putih rasa susu. Ada minuman apa rasa apa. Minuman yang aneh lagi kan ada madu rasa apa. Ini madu apa. Tapi susu yang benar. Kata Nabi, susu yang benar, yang asli, itu nilainya sebanding dengan makanan. Sehingga kalau ada anak nggak makan, itu dengan minum susu aja udah cukup. Karena itu kalau biasanya bayi itu kan susu itu ASI, eksklusif 6 bulan. Kalau dulu Ustadz kata ibu itu bukan 6 bulan, 2 tahun. Mulane awet nom. Karena eksklusifnya 2 tahun. Kalau di ASKI itu kayaknya sampai 3 tahun atau 4 tahun. Itu enggak doyan sego. Kan sejak kecilan mulai lahir sampai TK toh, sampai menjelang TK, minumnya hanya susu aja.
nggak kolu sego. Kan dia makan nasi kan baru-baru ini aja. Itu pun masih susah. Dulu anggar semalam gini 5 susunya. 4 botol, 5 botol. Mulanya akhirnya gak iso meneng. Kakean gizi. Ya kan? Itu kan. Cuma disuruh duduk setengah jam. Nggak bisa dia. Nah, susu itu makanan terbaik karena itu kalau Anda nanti jadi ibu, nikah, punya anak, usahakan eksklusif anak kita. Paling enggak eksklusifnya 6 bulan. Kalau medis sekarang, syukur kalau lebih, syukur bisa setahun, ya nggak apa-apa. Lah susunya lancar banget, lebih dari itu ya silahkan. Tapi biasanya 6 bulan minimal. Jangan kemudian lagi saulan kesel nge-mie. Kemudian di mie sapi. Nah, susu instan itu kan dari sapi toh. Sapi atau kambing. Coba akhirnya kan pencilaan kayak kambing sama ini. Nah, tapi yang jelas susu itu gizinya bagus. Itu benar, tapi Nabi mengatakan itu. Oke, itu minuman Nabi. Nabi itu minum dari air putih, biasanya manis. Kalau enggak gitu, air dingin yang dicampur dengan kurma atau anggur. Baik, kaifa kana. Ini minumannya Nabi. Nah, sekarang bagaimana Nabi minum? Kaifa kana, bagaimana ono apa saroba sariba minum sopan Nabi. Bagaimana etika Nabi minum? Karena ono sopan Nabi ku yasrobu, minum sopan Nabi kok iman kadang dengan berdiri. Wa qaidan lan duduk. Nabi itu kalau makan beliau mesti duduk. Kalau makan mesti duduk, tapi kalau minum kadang berdiri, kadang duduk. Minum. Kita masih ingat hadis kemarin di Adhkar. Adhkar itu juga menyebutkan begitu. Wasani tetapi utai yang kedua yaitu minum dengan duduk itu aglabu yang umum. Nabi kebiasaannya adalah dengan duduk. Tapi sekali-sekali berdiri itu pernah. Nah, maksudnya begitulah. Tapi kalau makan beliau duduk. Itu yang harus kita bedakan. Makan dan minum beda. Makan lebih berat toh. Apa mana sego sepiring. Kalau sambil ngadeg dilalai, apa dilalai itu? Pokoknya ngono kuwi. Dilalai itu kita itu sering makan sambil berdiri. Anda bisa perhatikan kalau pesta taman, apa istilah? Pesta taman ya istilahnya. Kita ngundang 100 orang, kursi ini 10. Ya kan? Kabeh undangan ada kabeh. Kenapa kita enggak ngasih tempat untuk duduk? Karena tradisi kita, budaya kita, etika kita itu duduk makan. Itu kan bukan gaya kita. Nanti kalau Anda mau menikah, jangan biarkan tamu-tamu kita dengan berdiri. Carilah mosok terop kan sak kursi ini toh. Mosok terop kemudian kursi ini cuma loro, mak nganten toh. Liyane dikongkon ngadeg. Kok tega nih? Nah, itulah siapa yang mau menikah duluan diingat-ingat. Nah, jadi kalau etika Nabi, kalau makan beliau duduk, lah minum kadang sekali-sekali berdiri, ya. Itu satu. Yang kedua, kalau makan beliau mesti pakai tangan kanan, tidak pernah pakai kiri. Kita kadang makannya pakai tangan kiri, apalagi lah emangan apa itu stick ya. Kene ajaran etika barat itu kan gitu toh. Sini garpu, sini pisau. Kemudian kita pakai tangan kiri. Itu kan etika barat. Itu kan bukan etika Islam. Kalau tadi misalnya diajak, kadang si kecil itu kan minta stick and sack. Stick and sack. Nah, kita ngajari anak-anak enggak, pisau ini dibalik kayak tangan kiri. Kalau tidak, maka diiris-iris dulu, baru kemudian kita makan pakai tangan kanan. Kan gitu. Jadi kenapa kita tidak mau menunjukkan etika kita? Kenapa kita tidak menggunakan etika kita? Kan gitu. Bahwa mereka punya etika sendiri, ya silakan. Tapi kita juga punya etika sendiri. Dan kita tidak harus ikut mereka. Itu maksud saya. Jadi itulah etika kita. Nabi itu kalau makan mesti tangan kanan.
Kalau makan mesti duduk. Hanya ketika minum kadang sekali-kali berdiri. Wasani aghlabu, tapi yang duduk itu lebih umum. Kenapa kadang Nabi itu minum dengan berdiri sambil posisi berdiri? Fala allahu, karena untuk menunjukkan lil jawazi, hukumnya boleh. Nah, tujuannya kenapa Nabi kadang ngasih contoh berdiri? Karena itu boleh. Sayyidina Ali juga pernah toh meriwayatkan, dan Sayyidina Ali minum ketika posisi berdiri. Kemudian ketika ditanya, Sayyidina Ali kenapa Anda berdiri? Nabi juga melakukan itu. Sayyidina Ali. Itu Anda bisa baca di dalam Azkar yang kemarin kita ngaji, bab makan dan minum. Au taqulu, ta ngucap sira annahu iku min khaisi zamzam. Itu termasuk kekhususan Zamzam. Kalau kita Zamzam, minum Zamzam, hendaknya duduk apalagi gitu ya. Wa kana lan ana sapa nabiku ya tanafasu, bernafas fil ina'i ing dalam wadah, yang dalam gelas, idza syariba. Kalau Nabi itu minum yo biasa aja yo nafas, gak kok diminum mbak tanpa ambekan. Enak tuh sing ngono. Ini diminum satu gelas 3 kali, nggak boleh bernapas. Kalau Nabi yo minum yo bernapas saja. Yang penting nggak keselak, dijaga. Nabi ya tanafasu fil inna, biasa aja. Wa syariba lan minum sapa Nabi min fami kurbatin, saking kalau bahasa kita bekas kerabat. Jadi kalau kita minum misalnya begini, ini sudah diminum oleh suami kita, oleh istri kita, ya biasa aja kita pakai lagi. Enggak lah, nanti ketularan penyakit. Enggak. Loh itu loh suamimu misalnya kan. Loh kenapa kita enggak biasa aja? Nah ini lah Ustadz, ya biasa aja kita, Ustadz sama anak-anak, kalau anak-anak di rumah semua, kita makan bareng, kadang gelasnya jadi satu. Kadang harus bisa pakai Ustadz, kemudian pakai anak-anak, atau pakai anak-anak Ustadz pakai, biasa aja. Nabi juga begitu, menggunakan min famin korbatin, dari ya biasa, dari apa itu kan anak kita, itu juga istri kita, itu suami kita. Kenapa kemudian kita harus ini apa istilah itu yang agak gengsian itu apa namanya, jaim banget, ambil bujune jaim. Lho itu kalau orang lain mungkin fakotoat, untuk memastikan tabarukan, sebagai tabarukan. Karena itu kan kalau di pesantren biasanya kita santri kemudian minum dari air minumnya kiai kita karena tabarukan. Nah, Nabi juga melakukan itu, coba. Nabi loh minum dari minuman sahabat yang lain biasa aja. Kalau jaim kan nggak mau kita. Loh, sopong, saya tuh Nabi. Nah, kalau kita mungkin gitu. Nah, Nabi biasa aja, artinya care banget gitulah. Biasa, itu Nabi. Jadi artinya tentu ketika sehat, ketika teman-teman yang lain sehat. Kalau enggak yo, kita kemarin masih ingat Sayyidina Ali ketika itu lagi sakit mata. Kemudian Nabi makan buah. Apa yang dilakukan Nabi? Kamu jangan ikut makan dengan saya, karena Sayyidina Ali sakit. Kemudian diambilkan sendiri, kemudian ditempatkan sendiri. Oh iya, kalau misalnya suami kita sakit harus dipisahkan. Kalau anak kita ada yang sakit, makanannya harus dipisahkan biar tidak nular. Itu benar, itu tidak salah. Tapi lah podo-podo sehat kan nggak problem. Nah, maksudnya gitulah. Oke, itu cara minum Nabi. Sekarang taat turun Nabi, parfume Nabi. Ini sama dengan parfum Anda. Karena ono lahu kedue Nabi apa thayyibun, parfum. Wangen-wangen itu kan parfum. Yusna'u yang dibuat min syai'in aswad. Nabi itu parfume biasanya warna hitam. Yukhlatu bimiskin, yang kemudian dicampur dengan minyak misik. Kalau Nabi biasanya parfume hitam. Kalau kita apa ya? Bening ya? Kuning biasanya. Atau apa? Parfume terserah lah, yang penting wangi. Nah, sekarang saya kira lebih canggih.
Kalau dulu mungkin misik, apa lagi? Apa? Pokoknya sing wangen-wangen yang toko Arab atau yang toko parfum ada toh. Kita lebih canggih sekarang. Sing Paris, Spanyol, apalagi Madura. Enggak, parfum Madura. Kan mestinya harus memproduksi toh Madura. Parfum. Nabi itu biasanya pakai misik. Ada yang apa namanya Hajar Aswad, ada macam-macam lah, itu merek. Silakan, yang penting wangi. Jangan sampai kemudian badan kita itu penguk banget. Wis gak mandi. Biasanya lah perempuan gak mandi tuh pas ini ya, pas gak sholat. Wis gak mandi, gak keramas, wis gak karu-karuan. Nah, jangan lupa kemudian nanti neng kampus koncone pingsan. Pakai wangen lah. Nabi biasanya pakai wangen-wangen misik. Wakola langan dikosopan Nabi, salah satu entai ada 3 laturodu yang tidak ditolak. Yang Nabi tidak pernah menolak. 1 al-wasaid, bantal. Oh, ini santri jelaskan apa? Nggak tahu maksudnya apa kok ya ada bantal barang. Waduhnu lan minyak, walabanu lan susu. Nabi suka kalau dikasih minuman susu dikasih minyak, tapi ada satunya kok bantal. Cocok lah santri cocok, wah ini sunnah Rasul tenan. Rupanya Kanjeng Nabi luar biasa menginspirasi santri. Termasuk juga walayurodu yang tidak ditolak apa atau ibu parfum. Parfum tidak pernah Nabi nolak. Kapan tuh ada teman Arab pulang dari negaranya kuliah, oleh-oleh parfum. Ya karena itu tradisi dia. Kita apa biasanya? Jajan, oleh-oleh, onde-onde. Nah, karena di Arab oleh-oleh parfum. Begitu datang, Assalamualaikum Ustaz, bagi parfum. Ya silakan lah. Itu parfumnya Nabi. Yang jelas Nabi itu senantiasa wangi. Kaifa kana. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kaifa kaya apa kana ono apa kalamuhu. Bagaimana ucapan Nabi, kalamnya Nabi. Karena ono sapa Nabi iku yata kalamu berucap bi kalamin dohirin. Nabi itu kalau bicara ucapannya sangat jelas. Yumayizu yang jadi beda apa alfadhu. Jadi apa ya? Intonasinya jelas banget. Nabi itu kalau bahasa kita orator. Jadi intonasinya jelas, kalimatnya jelas. Kalau kita kadang-kadang gremeng. Iki ngomong apa to wong iki? Gak jelas. Kadang ada kita punya dosen gremeng. Nah gak ngono, ada istilah-istilah yang bolak-balik diulang. Yaitu dihitungi ya mahasiswanya akhirnya. Oh, iki mau ping piro? Jangan gitulah. Kalau kita mahasiswa jangan ngitung sesuatu yang khas dosen, biarin. Kayaknya ada yang pernah menghitung. Jangan begitu. Kalau Anda jadi guru, kita bisa belajar. Kita bisa belajar. Maksudnya gini, jangan ada sesuatu yang kemudian menjadi kebiasaan nggak baik. Ada toh kita tuh kadang-kadang sering ngomong saya kira atau mungkin bolak-balik mungkin akhirnya dihitungi atau saya kira. Nah, Nabi enggak, Nabi tidak begitu. Nabi itu satu kalam beliau dawe jelas, antara kalimat per kalimat itu jelas intosan. Kita perlu belajar. Saya kira Anda bisa belajar di depan cermin. Anda yang jadi guru ngomong di depan cermin jelasno. Atau kalau enggak Anda bisa rekam. Kemudian setelah itu Anda lihat apa tuh yang kalimat bolak-balik metu. Itu kalau tidak Anda rekam, Anda tidak sadar. Tapi ketika Anda oh ya ini berarti ini harus dicoret, ini harus dihilangkan. Kita harus begitu. Kadang Ustadz juga ada sesuatu yang pas gawe penjelasan di online,
di setel maneh, iku bolak-balik ngomong ngono, bedel ganti maneh. Artinya kita harus belajar begitu. Nabi itu ya mayazu al-fadhu, lafadznya jelas, intonasinya jelas. Oke, itu satu yang kita bisa belajar. Ya fadhu njogo sapa memperhatikan hu ing nabi sapa man wong jalisa yang duduk sapa man ilai maring nabi. Dan orang yang diajak bicara oleh nabi itu mudah untuk memahami karena nabi itu ngomongnya pelan. Pelan itu bukan suaranya maksud saya. Apa ya? Intonasinya itu jarang-jarang, bukan ngomong enak toh? Ngerwecek. Kemarin kita ketemu siapa ada ketemu orang. Itu mulai ngomong iki gak ono komane wong iki. Kita kata nyelani iku gak iso. Kita gak ngono lah. Biasanya daerah tertentu. Ngono kuwi daerah ndi biasanya? Enak toh sing masyarakat daerah tertentu tuh ngomongnya ngerwecek ngono iku. Lak cerita lebih heboh daripada nyatanya. Itu ya ada. Nabi itu intonasinya jarang-jarang. Jadi beliau itu ngomongnya pelan, bukan suaranya maksudnya, tapi intonasinya sehingga orang yang diajak ngomong tuh mudah memahaminya. Wakana lan ono sapa nabi itu yuidu terkadang mengulang al kalimata ing kalimat salasan 3 kali. Kadang nabi itu pada poin penting beliau mengulang, diulang sampai bahkan 3 kali ta'akul anhu agar bisa dipikirkan. Jadi kalau Anda ngajar pada poin-poin penting kadang perlu diulang. Ini loh maksudnya, nanti disampaikan lagi ini. Untuk apa? Agar murid kita itu paham maunya apa. Nah, kalau Nabi begitu, kalau kita ngajar itu ada cara pembukaan, membuka pelajaran dan menutup pelajaran. Yang ada tarbiyah, enak yang tarbiyah gak ngaku tarbiyah. Itu kan ada tuh diajarkan cara membuka pelajaran, ada menutup pelajaran. Maksudnya itu bukan hanya di kelas loh ya. Jadi Anda bisa sampaikan ketika Anda ngomong ke forum atau Anda usul gitu ya. Karena usulan Anda banyak, ngomong wakeh pendapatnya, jangan lupa di akhir statement kita simpulkan. Kita tadi ngomong apa kesimpulannya? Kadang kita sendiri gak bisa nyimpul, no. Karena kan tidak semua audien ketika kita ngomong banyak itu paham kesimpulannya apa. Karena itu kalau Anda nanti jadi penceramah juga, inti ceramah kita tuh apa tujuannya? Itu kesimpulan akhirnya harus ada. Kadang ada orang ceramah itu malah tanpa persiapan. Ustadz pernah, dan itu nggak sedikit loh gitu itu. Nggak sedikit orang yang kemudian ceramah itu tanpa persiapan. Dulu kita merasa itu hebat. Ustadz dulu merasa orang itu tanpa persiapan bisa ngomong 2 jam itu hebat. Tapi sekarang kita akhirnya mikir, kalau kita ngomong tanpa persiapan, terus apa yang mau disampaikan? Mungkin iso ngomong banyak hal, tapi nggak jelas poinnya. Akhirnya kan audien itu nggak paham. Sebetulnya cerita apa aja. Anda bisa lihat dai-dai kita. Tidak sedikit yang kemudian nggak jelas poin-poin besarnya. Karena ngomongnya nggak dipersiapkan. Sebetulnya dia mau apa? Nah, karena itu dulu kan kita masih ingat ngaji. Apa itu yang kita harus ngomong harus dipersiapkan? Ada tuh kita ngaji kemarin. Kayaknya baru kitab sebelum kita. Kita kayaknya pernah toh kemarin yang kita harus di sini. Lae kita mau bicara, poin-poinnya harus jelas, mau apa yang mau kita sampaikan. Oke lah, nanti dilihat kitabnya. Artinya kita belajar. Nanti Anda juga begitu. Kalau Anda jadi dai, neng mulai jadi penceramah, atau Anda ingin ngasih pengajian yang Ibu PKK, barangkali ada sebagian Anda jadi Pak RT, jadi Bu RT atau jadi RW, terus ngasih mau itu hasanah di warga, Anda boleh ngomong berapa jam silahkan. Tapi kemudian di akhir kalimat harus jelas inti yang kita maunya sampaikan itu apa. Karena kan kadang ketawa, nanti kalau nggak ada kesimpulannya, coba Anda tanya audien, ya apa mbak? Rame mbak. Apa? Wah, pokoknya rame. Kan gitu toh.
Loh, coba Anda lihat, teman-teman kita kan yang di Tita ini kan guyone. Tapi poin besar yang ingin kita sampaikan tuh nggak canda. Nabi, karena itu Nabi ngajari kita pada poin-poin penting itu diulang agar kita tuh ngerti. Wakana lan ono sapa nabi ku mutawasilu ahzani. Kadang menyampaikan kegelisahan. Nabi itu kadang juga gelisah, kadang juga curhat. Ya biasalah manusiawi, Nabi pun juga basarun toh, juga manusia. Manusia kadang juga ada galaunya. Kultu matur sapa ingsun, jere Abu Abdul Hayy, istashqilaha, mempersoalkan ha ing mutawasil ahzan sapa Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mempersoalkan kalau Nabi itu pernah galau. Maksud Nabi galau itu nggak logis kalau menurut Ibnu Qayyim. Tapi kalau menurut Abdul Hayy, waqala ini alasannya. Kaifa yakunu, bagaimana mungkin ono sapa nabi iku mutawasil ahzani, orang yang galau. Waqad ghafara, padahal nabi itu telah diampuni, waqad ghafara sapa Allahu lahu. Padahal Allah menjanjikan tidak ada problem karena semua dosanya diampuni. Karena itu kan nggak mungkin, kata Ibnu Qayyim, bahwa nabi itu galau. Balkana tapi kemudian itu dikonfirmasi oleh Abdul Hayy. Kita juga harus paham balkana balik ono sopo nabi iku daimul bisri. Kalau menurut ini nabi itu mesti senang terus, maksudnya begitu. Konfirmasinya adalah waswabu yang benar annahu iku la ta'arrada. Kata Abdul Hayy, yo nggak ada masalah. Apa masalahnya kalau nabi galau? Karena wa aqrabu mayuqalu, karena persoalan galau itu persoalan manusiawi. Sementara nabi juga manusia. Walaupun Nabi itu kan dikatakan basarun. Nabi itu manusia, walaupun lakal basar, tidak seperti manusia biasa. Wa aqrabu mayuqalu, yang diucapkan ala hazan, setemene hazan sedih iku bibatini wal basyar wal bisru utawi seneng iku bidhahirihi kelan dhahiri. Wal hazanu al batinu utawi sedih batin iku bitibari siddatima krono bangete sesuatu ya lamuhu kang ngerti sapa nabi ing ma mimma saking barang yuhibbu yang demen sapa nabi lillahi krana Allah taala au bi timari azimin atau bi timari azimi tajliyati utawa kelawan terkait dengan agunge tajali pangeran alwaridati yang sampai ala batini ing atase batine Nabi Al-Karim yang mulia. Idma tajalla krana ora mungkin tajalli sapa Allah li syai'in maring sesuatu illa khodoa, kecuali bakal akan menjadi menjadi apa namanya? Sopan sop apa syai'in apa lahu maring Allah taala. Wa dzalika yadhuru menjadi tampak alal jawarihi ing atase anggota badan wala yunafi lan ora menafikan huma opal bisru sifat seneng liman maring wong yalqahu yang nekani hu ing man apa daruratan krana kepeksa. Inau fi asna idzalika mukhatabun, diperintahkan bitablighi maring tabligh lil umati maring umate. Wawa iku rahmatun mujaratun, melulu sebagai rahmat. Wakana lan ono iku yukrinu barengi sapa nabi at-tabliga ing tabligh bil basyari bil bisri kelawan sikap seneng taklifan krono welas asih, maksudnya kasih krono sifat asih li kaumin wa idhaba lamun ora dengan taklif lawajala mongko akan merasa ngeri sapa kaum hatta yakdiru sehingga mampu ala tahammuli minhi ing atase nanggung minu saking ma. Nabi itu bisa sedih, bisa galau, walaupun wajahnya tentu wajah Nabi tetap sumringah. Bisrun keceriaan itu wajah, kegalauan itu soal hati. Nabi tidak pernah menunjukkan kegalauannya dalam wajah. Jadi artinya kalau Anda nanti misalnya jadi orang tua, kemudian mungkin anak kita butuh
biaya, kemudian kita memikirkan biaya anak kita. Pas gak ada anaknya kita bingung dengan suami bicara gimana biaya anak kita. Tapi begitu dikonfirmasi anaknya, ya apa oh gampang. Jadi kegelisahan kita itu tidak pernah ditampilkan kepada anak-anak kita. Nabi juga gitu. Nabi kadang juga gelisah, tapi kegelisahan itu tidak pernah ditampilkan di dalam pergaulan dengan sahabat. Itu tampilan Nabi. Kita bisa belajar, kita harus belajar bagaimana senantiasa tampil ceria walaupun hati kita galau. Walaupun malam minggu galau itu yo cik seneng, cik senyum-senyum lah. Jangan kok kemudian lapo enggak kok meneng. Wis gak kena ditakoni. Misalnya enggak. Nabi itu walaupun hatinya galau itu soal hati. Kalau Ustadz tuh sering ngajari mahasiswa kalau di Pasca, kita belajar Al-Ghazali. Al-Ghazali itu pernah mengalami galau luar biasa, bahkan sampai tahunan. Galau itu tahunan, lebih dari 2 tahun. Karena kegalauan itu bahkan Al-Ghazali itu sampai keluar dari Nizamiyah. Jadi dia mengundurkan diri dari sebagai guru besar di Nizamiyah, bahkan meninggalkan keluarga, anak dan istrinya. Beliau merantau karena ingin mencari jawaban atas kegalauan. Galau soal hati, tapi itu tidak mengurangi kecerdasan Imam Ghazali. Sehingga walaupun beliau merantau galau lebih dari 2 tahun, itu beliau masih bisa menulis buku. Ihya itu sebagian ditulis dalam perantauan itu. Artinya galau soal hati, nalar tetap jalan. Sehingga kita boleh galau, tapi makalah tetap harus jadi. Itu kan kalau kuliah itu kan, sehingga nggak ada alasan skripsi gak jadi karena hatinya galau. Jadi kalau kita pandai memanage hati, memanage diri, maka kita bisa membedakan mana galau hati dan mana persoalan pemikiran. Makalah, skripsi, tesis itu soal pemikiran. Kalau dia nggak datang itu soal hati. Kita harus bedakan mana hati dan mana pemikiran. Caranya begitu. Ghazali begitu, Kanjeng Nabi begitu. Kita perlu belajar bagaimana membedakan tadi. Sehingga karena itu kemudian kita kenal istilah hati boleh panas tapi pikiran tetap dingin. Itu artinya memanage, membedakan. Kita perlu belajar itu. Makanya lan ana sapa nabi iku daimul fikrah. Nabi itu orang yang senantiasa berpikir. Jadi nggak pernah Nabi nggak berpikir. Kita kan jangan-jangan kebalikannya, nggak pernah berpikir. Nabi daimul fikrah. Nabi itu senantiasa mikir. Meneng pun mikir. Kita itu cuma pas meneng tok mikir. Lah apa Mbak? Gak kena ditakoni menang, madhep ngulon. Misalnya, enggak. Nabi itu daimul fikrah, senantiasa berpikir. Laisat ora ono apa fikrah lalu maring Nabi rohatan. Nabi tidak pernah berhenti untuk berpikir. 1. Tawilah sukuti. Nabi itu senantiasa banyak diem karena beliau senantiasa disibukkan oleh pemikiran. Layatakallamu. Nabi itu tidak pernah ngomong fi ghairi hajatin kalau tanpa alasan. Jadi kalau kita ngomong memang kita butuh ngomong. Kalau enggak yo enggak usah ngomong, diem aja. Kalau enggak perlu ngobrol yo diem aja ngambil Quran ngaji. Kan lebih gitu lah santri biasanya. Enggak kok. Lapa Mbak? Yang ngomong neng kamar gak ono koncone. Golek temen curhat. Ada gitu. Kalau Ustadz tuh punya apa namanya dosen-dosen senior. Kalau beliau di ruangan sendirian, keliling ke ruangan-ruangan, nyari dosen-dosen muda diajak ngobrol. Tapi masalahnya kadang ngobrol tuh kadang kita kadang sibuk ngoreksi tugas mahasiswa itu gak metu-metu. Kate kita gak ini beliau senior, akhirnya kan ada. Itu suaranya langsung tutup pintunya. Nah, kita jangan-jangan kita begitu. Nabi itu benar-benar kalau beliau ngendikan itu memang butuh. Beliau memang perlu ngendikan. Kalau enggak ya diam aja.
Kalau Anda nggak butuh ngomong, ngambil Quran ngaji, nggak ngambil Quran buka laptop, buat makalah, kan begitu toh. Coba Anda bayangkan, kalau Anda sehari isu itu bisa nulis 1 halaman, 2 bulan itu 60 halaman, 3 bulan 90 halaman, jadi lo skripsi. Skripsi tinggal revisi lo rasa dadi. Terus ngapain ngono lo? Terus kapan buka laptopnya? Terus kalau nggak buka laptop ngapain? Neng pondok kok cuma turu mulai poso Ustaz ibadatun. Nah, Nabi begitu. La yatakalamu fi ghairi hajatin. Oke, itu Nabi. Kita perlu belajar. Kita perlu belajar memanage hati dan pikiran tadi. Yang kedua, kita perlu memanage kalau memang nggak perlu melakukan sesuatu yang nggak perlu, gantilah aktivitas yang bermanfaat. Wa yastamilu lan nglakoni melakukan sapa Nabi fit taklimi ing dalem ucapane dawe Nabi jami'a famihi ing seluruh dawe Nabi. Maksudnya begini, kalau Nabi itu ngendikan itu dengan sepenuh hati. Jadi kalau ngendikan itu kan ada toh, Anda masih ingat ada istilah ucapan yang keluar dengan hati akan masuk di dalam hati. Kalau keluar bukan dari hati, dia tidak akan masuk dalam hati. Dia hanya didengar lewat telinga, tapi setelah itu hilang. Nabi tidak. Nabi itu kalau ngendikan, beliau dengan sepenuh hati. Sehingga para sahabat itu juga memperhatikan karena beliau tidak gampang ngomong kalau nggak penting. Kayak yai sepuh dulu, itu kan nggak banyak ngomong toh. Karena nggak banyak ngomong, berarti ngomong sekali itu santrinya langsung perhatian. Nah, kita kakean ngomong, akhirnya santri itu nggak ngerti. Itu tenanan ya. Itu beneran. Begitu. Fil taklimi jama'a walayak tasiru. Dan tidak sembrono ala tahriki safataihi. Ketika nggerakno lidah, nggerakno bibir. Jadi kalau Nabi itu ngendikan bibirnya itu wajar, tidak enak tuh wong sing kakean ngomong mencap-mencep. Ngomongnya bibirnya melayu rono. Ada gitu. Nabi nggak begitu. Kafi'lil mutakabbir, kaya perilakunya orang-orang yang sombong. Biasanya sinetron, praupane semacam-macam. Marilah kita belajar kalau kita ngomong dengan serius, dengan sepenuh hati, dan kemudian tidak menunjukkan mimik yang enggak baik. Wa yatakalamu lan ngendikan sapa Nabi bijawamil kalami kelawan kalimat yang jami, kalau bahasa logikanya jami mane, singkat padat. Nabi itu ngendikannya itu padat singkat. Jadi kalau ngomong apa langsung to the point apa. Kita tuh kan kadang ada ngomong itu giringannya wakeh. Wes suwe sama mau ngomong apa tuh Mbak? Intinya iki lho Pak. Lho terus mau suwe mau ngomong apa? Ada kadang teman kita kalau Ustaz punya teman yang gitu. Jadi lah, Pak Udri saya mau penting. Kadang kita teko ning ruangannya, dia cerita suwe, gak sama ini mau apa terjadi? Oh ini loh mau saya. Loh, nah itu loh Nabi nggak begitu. Mari kita belajar kalau ngomong itu langsung poinnya apa sebetulnya. Bahwa kita perlu giringan itu ya, tapi aja suwe-suwe. Nanti lupa goalnya apa. Kan misalnya Anda perlu utang. Misalnya kan gampang, tapi kan kita butuh dong giring biar gak tiba-tiba Mbak aku butuh utang, kan enggak. Perlu giring kalimat itu iya, tapi jangan suwe-suwe. Oh lupa bahwa kita tuh mau hutang, sampai mulai lupa ternyata bahwa kita mau hutang karena kakean giringan gitu loh, kakean pendahuluan, introduction-nya itu kakean. Nabi enggak, Nabi itu ngendikannya jami, langsung to the point. Intinya apa? Karena itu Anda bisa lihat salah satu indikator bahwa hadis itu sahih itu kalau matanya jami mane, itu salah satu indikator hadis. Nabi itu cerdas, fatona. Salah satu indikator orang cerdas itu kok ngomongnya mesti gak bulet.
Lain ngomong bulat itu bukan cerdas. Nah, karena itu Anda bisa lihat nggak makalah kok bolak-balik selanjutipun. Apa selanjutnya ya. Kadang kita kalau di rumah oleh ibu, iki wong sepuh-sepuh pakai bahasa Jawa, nggih. Kadang kita kepikir seterusnya itu apa bahasa Jawa nih? Karena pokoknya ada ipun nih. Berarti selanjutipun Mbak. Ternyata keliru. Nah, misalnya begitu. Kalau ada skripsi, makalah, bolak-balik mengulang seterusnya, selanjutnya, karena itu, berdasarkan itu, wah ini belas gak pinter ya. Karena salah satu indikator orang pinter, dia tidak akan mengulang kalimat, tidak akan mengulang kata, karena dia cerdas, jadi pilihan katanya mesti jelas. Kemudian kalimatnya itu nggak banyak mengulang, jadi langsung poinnya apa. Hadis Nabi Anda perhatikan, hadis Nabi itu kan singkat, padat, nggak ono wong pinter kok bulet. Nabi itu nggak ada kalimat hadisnya panjang, nggak ada. Biasanya pendek, innamal a'malu binniyat, selesai. Kan Anda bisa lihat nggak ada hadis-hadis Nabi yang wakeh panjang kalimatnya. Kalaupun ada panjang, biasanya itu kaitannya dengan cerita rawi, tapi bukan statementnya Nabi. Nabi begitu, ngendikan beliau itu jami, langsung. Ai kalimatin qalilatin, tegese kalimatnya pendek, tapi jamiatan mengumpulkan lil ma'ani, maring makna kasiratin. Kalimatnya jelas, padat, tapi maknanya mendalam. Nah, itulah Nabi. Kultu kana ana apa kalamu Kanjeng Nabi ku kadzalika. Nabi itu mesti begitu. Waman sapane wong hasar kang ngringes sepeman kalimatal jawami'i ing kalimat yang banyak fi nuzurin ing dalam sedikit fadzalika. Itu berarti sesuai bihasfima, sesuai dengan sesuatu adroka yang memahami sapa ma. Kalau kita bisa beda. Kalau kita gak banyak ngomong, itu biasanya terkait karena kita gak begitu paham. Anda bisa lihat presentasi lah di S2, S1, presentasinya sedikit banget. Saya kira hanya kita selesai sekian, hanya beberapa menit selesai. Kenapa kok gak banyak ngomong? Ya karena yang difahami gak banyak. Kalau kita gak banyak ngomong, itu karena pemahaman kita gak banyak. Sementara kalau Nabi ngendikane, ucapannya sedikit tetapi maknanya mendalam. Beda dengan kita. Wa illa lamun orang enggak begitu, fa inas dunia kita iku najidun nemu sapa kita kula kalimatin ing setiap kalimat jawami, yang kalimatin jawami ing kalimat yang jami tadi tolat menjadi panjang au qasirat atau pendek. Wa inna sya'na fisikati sanati. Kalau kita biasanya kalau nggak panjang yo nggak iso menjelaskan banyak hal. Wakana lan ono apa kalamuhu dawe Kanjeng Nabi iku asarif iku fasilan, bisa memisahkan bainal haqi wal batil. Nabi itu kalau ngendikan itu jelas mana yang benar dan mana yang salah. Beliau mesti memastikan. Wala yazidu lan tidak nambahi sapa Nabi alal makna yang atase mana alladzi yuridu, yang beliau maksudkan, wala yaksiru lan tidak ngurangi, au yahilu utawa yahilu itu kalau bahasa kita pelat itu apa? Ucapan yang kemudian gak jelas maknanya karena lidah kita pelat. Nabi itu ketika ngendikan, beliau ngendikan secukupnya. Yang dibutuhkan apa? Yaitu sudah disampaikan. Kalau selesai. Kemudian nggak ngobrol. Kita kan sering begini. Kalau Anda rapat organisasi, apakah ekstra atau intra kampus, kadang kan rapatnya setengah jam, tapi ngerumpine sorong jam. Pra dan pasca. Sebelum dimulai wis teko ngerumpi dhisik, nanti rapat sebentar, mari ngono jek ngerumpi maneh. Kalau Nabi nggak gitu. Kalau Nabi kita rapat setengah jam selesai. Kalau udah selesai ya kita ganti yang lain. Masih ingat ada ayatnya faida farauta fansab. Kalau saat itu selesai ya sudah. Kemudian kita ganti edisi.
Gak kemudian habis untuk sesuatu yang gak bermanfaat. Laisa, itu Nabi. Nabi kalau ngendikan tidak akan nambahi sesuatu yang gak perlu dan tidak mengurangi sesuatu yang masih dibutuhkan. Itu satu yang kita bisa catat. Yang kedua, laisa ora ana sapa nabi iku bil ghaliditopi. Ucapannya tidak kasar. Nabi tidak pernah misuh, mencaci. Sehingga kalau ada tokoh agama, ada dai kok suka misuh-misuh, itu tidak ngikutin Nabi. Nabi itu tidak pernah ucapannya kasar. Kita sekarang kan banyak tuh kadang menyerang orang, mencaci, itu niru sopo. Nabi lu gak ngajari gitu. Nabi lu gak pernah mencaci orang. Nabi itu tidak pernah ucapannya ghalid, tidak pernah kasar. Marilah kita belajar, walaupun beliau sangat emosional, misalnya sangat ngendikan marah, tapi beliau tidak kemudian mengeluarkan kata-kata kasar. Walayuhinu, dan Nabi tidak pernah meremehkan man ing wong yushibuhu. Nabi tidak pernah merendahkan, meremehkan orang lain. Itu kita perlu belajar bagaimana menghargai pendapat orang lain, walaupun mungkin orang itu di bawah Anda. Misalnya Anda jadi guru, Anda jadi dosen, kemudian ada mahasiswa kita yang menyampaikan pendapat, usulan, kita harus perhatikan, belajar memperhatikan pendapat orang lain walaupun itu lebih muda dari kita. Karena kita tidak senantiasa paham tentang segala persoalan. Sangat mungkin toh kemudian usulan itu justru baru yang belum pernah kita ketahui. Sehingga Nabi dikatakan salah satu sikap Nabi tidak kasar ucapannya, walayuhinu, dan tidak pernah meremehkan orang lain. Yu'adzimu atau yu'dzimu, menganggap besar sapa Nabi anikmata ing nikmat. Wa in qalat, senakan sedikit. Nabi itu kalau dikasih itu terima kasihnya luar biasa. Jadi kalau misalnya kita tuh kan kadang jarang tuh ngucapan terima kasih. Walaupun dikasih sederhana kayak sego goreng, siapa namanya, Doroti, terima kasihnya luar biasa. Cerita nggak habis-habis cerita terima kasihnya. Nah itu kan Nabi begitu. Kalau Nabi dikasih sesuatu mendapatkan nikmat, itu yu'dzimu nikmah, walaupun sedikit, walaupun pemberian itu tidak banyak, tetapi terima kasihnya, syukurnya itu luar biasa. Walayadumu, layadumu, dan tidak pernah mencaci minha saking nikmat syai'an. Beliau tidak pernah mencaci sesuatu, bahkan beliau tidak pernah mencaci makanan. Kalau beliau suka ya dimakan, kalau enggak ya enggak usah dimakan. Kan gitu aja toh. Kalau pengen ini ya berbagi. Kita berbagi pada yang memberi. Kok enek kopi ini kok enggak manis belas. Biasanya Ustaz, "Ma, ini tadi anu tah? Wis diudek belum?" Oh, ternyata belum dikasih gula. Bukan belum diudek, kata gulanya entek tah. Lah kasinen kadang lagi tuku garam akeh tah. Kan itu aja toh. Oh, pemakanan enggak lah. Marilah kita belajar begitu. Coba kalau Anda punya suami gitu kan luar biasa. Kayaknya betah di rumah. Misalnya toh enggak pernah artinya marilah kita belajar bersama-sama meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Tidak pernah mencaci makanan, tidak pernah mencari pemberian. Coba kalau Anda jadi istri, walaupun dibelikan, Anda tahu kain itu tidak bagus, tapi kan suami kita nggak pernah beli kain, sehingga menurut suami kita itu sudah terbagus. Kenapa kemudian mosok gini aja, kayak sinetron? Ya alhamdulillah, terima kasih dibelikan ini kain yang luar biasa loh, nggak ono gini planet. Misalnya, ya tentu nggak begitu bahasanya, tetapi maksudnya marilah belajar untuk menghargai pemberian orang. Karena itu kalau dulu Ustadz itu diajari oleh ibu, sesuatu yang diberikan oleh orang tidak boleh diberikan orang lain. Kalau kita diajari begitu, misalnya saya dikasih sesuatu oleh orang, maka barang ini tidak akan mungkin saya berikan orang lain. Itu dalam konteks agar kita bisa menghargai dia. Pemberian orang, itu maksudnya. Walayadumu minna syai'an ghairu annahu lam yakun.
Bahkan tidak pernah sapa nabi ku yadumu mencaci aklan ing makanan wala yang dahuhu, dan tidak memujinya kalau kemudian memang nggak bener-bener, artinya ketika memang walaupun nggak enak gitu ya, Nabi tidak pernah mencaci. Ya sudah, kalau mau ya dimakan, enggak ya sudah. Wala taghdabuhu, dan tidak pernah membuat marah hu ing Nabi apa ad-dunya, persoalan duniawi. Nabi tidak pernah marah karena persoalan duniawi, kal awaridi, kaya orang yang suka, awarid itu orang suka demonstran, menunjukkan, kadang kita sering toh kaya orang yang membela agama, padahal sebetulnya enggak. Al muta'alliqati, yang berhubungan, yang berkaitan dia kelawan dunia. Kayak kita membela agama, membela Nabi, padahal membela siapa? Ego kita, membela nafsu kita, atau sebetulnya membela agama, benar. Nabi persoalan duniawi tidak pernah membuat beliau tersinggung. Wala makanalaha, wala malan tidak sesuatu kanalaha maring persoalan duniawi atau al-muta'allaqah biha. Faidat tu'uddiya, nalikane dilewati apa al-haqqu, sesuatu yang benar, artinya kalau ada kemudian persoalan kebenaran itu kemudian diinjak-injak atau dilanggar, lam yakun, maka tidak akan muncul ligodobi maring marai Nabi apa sayun sesuatu hatta yang tasiro, sehingga nolong sapa Nabi lagu maring hak. Jadi Nabi itu kalau kemudian ada persoalan kebenaran yang dilanggar, Nabi tidak langsung marah, tetapi Nabi kemudian berusaha menolong bagaimana yang benar ini bisa dibantu. Kita kan kadang bengok-bengok, marah, tapi gak ngapa-ngapa. Nah, Nabi enggak. Nabi kalau ada persoalan kebenaran dilanggar, yuk kita actionnya apa? Kayak begini kan, ini banyak warga kita yang kena musibah, kena gempa, terutama di Malang Selatan. Kadang kita akan ngomong, tapi kita nggak bantu apa-apa. Apa toh kontribusi kita? Kan kalau Nabi ini perlu dibantu, kita kumpulkan action, kumpulkan dana, kita kirimkan. Itu jauh lebih manfaat daripada kita ngomong ning medsos. Anak kita loro, gak golek obat, update status, cepat sembuh ya sayang. Yo anaknya tetap loro, gak diobati. Gak perlu banyak begitulah. Nabi itu kalau ada sesuatu yang benar kemudian dilanggar, beliau tidak akan marah sampai beliau kemudian benar-benar bisa membantu. Bantu dulu baru kemudian ini. Itu hal yang perlu kita catat. Layak dobu, begitu juga layak dobu tidak menjadi marah sapa Nabi li nafsihi krana urusan pribadi. Kita pisahkan mana urusan publik dan mana urusan pribadi. Kalau perusahaan pribadi, kata di sini Nabi tidak pernah marah. Jadi kalau beliau yang dihina, santai aja. Jadi kita kan kadang urusan publik kita diem lah, urusan pribadi kita emosional. Nabi enggak. Walayan tasiru, dan Nabi tidak pernah mengerahkan pertolongan laha maring urusan pribadi. Jadi enggak kemudian karena kita yang dihina, kemudian kita mengerahkan pendukung. Nabi enggak. Itu urusan pribadi, bukan urusan publik. Ini urusan pribadi, bukan urusan agama. Sehingga kita tidak akan mengerahkan publik untuk membela kita. Kita masih ingat ketika Gus Dur dulu dijatuhkan dengan sewenang-wenang. Padahal sekian ribu orang ingin membela Gus Dur. Ini urusan nggak perlu dibela. Kayaknya kita perlu belajar itu. Bagaimana urusan pribadi, kemudian kita tidak melibatkan orang lain. Ini pribadi kita, ya pribadi aja, nggak usah kemudian mengerahkan follower atau lagi memprovokasi masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nabi ngajari kita begitu. Ida asaro, oke, seterusnya ida asaro nalikana awe isyarat sapa Nabi asaro, mongko isyarat bikafihi kelan tapak tangannya Nabi kuliha. Kalau Nabi pakai isyarat begini, tangan artinya bener-bener menghargai, tangannya itu tinggi, menghargai. Kalau kita mau, masih ingat doanya Nabi kan begini toh, kenapa biarin kucingnya. Jadi kan kadang kita begini, Mbak,
Ini kan gitu kecil banget. Ini tenanan. Kalau Nabi isyarat itu bener, tangannya itu sepenuh hati mengangkat tangannya dengan ini. Kadang kan kita enggak, lani sinetron kan awe-awe dikit-dikit aja. Itu enggak. Fa idza ta'ajjaba wa idza ta'ajjaba nalikane suka qalbaha ing sebelumnya. Fa idza tahaddasa nalikane cerita sapa nabi ittasala biha mongko menghubungkan sapa nabi biha kelawan ini tadi kafaiha wa doroba lan mukulkan sapa nabi birohatihi kelawan apa ini punggungnya tangane nabi al yumna batna ibhamihi ing tapak tangane nabi al yusra. Kalau nabi itu apa namanya bahasa kita mengapresiasi ucapan, mengapresiasi sesuatu kemudian perlu tepuk tangan, maka nabi tepuk tangannya biasa begini. Kalau kita kan wangi begini. Nah, beda toh. Nah, jadi kalau beliau mengapresiasi itu tepuk tangannya begini aja. Itu nabi. Kayak kita kalau perempuan ini ya mengingatkan imam yang keliru kan begini toh, tepuk tangannya bukan begini. Coba. Jadi Nabi itu kalau mengapresiasi ternyata tepuk tangannya. Nabi juga kadang tepuk tangan mensupport, mengapresiasi, tapi tepuk tangannya begini kalau Nabi. Sehingga kan nggak heboh gitu kan. Nah, itulah beda kita. Oke, wa idza ghadiba. Kalau beliau marah, a'rada, kemudian beliau berpaling. Nabi itu kalau marah tidak emosional ngebrak meja. Kadang ada tau nak ini sempat viral dulu ngebroki meja karena emosi. Kalau Nabi kalau nggak suka yo, kalau marah yo ditinggalkan aja. Atau kalau nggak gitu, au ingka masa atau dahinya mengkerut, bertanda beliau nggak suka. Kayak kita kadang-kadang toh karena itu ada orang-orang yang sangat lembut. Sehingga kalau Anda nanti nikah punya suami yang perasaannya lembut, kan kita harus tahu body language-nya. Suami kita kok nggak suka ya? Orang nggak suka nggak perlu marah. Kadang ada yang wong sing nggak pernah marah. Kita harus paham gitu. Kalimat itu kan kadang enek yang kalimat iya tapi ngelulu. Bolak-balik izin keluar, terus nggak apa-apa metu-metu. Oh alhamdulillah, saya boleh keluar. Kira-kira apa ngono? Kan kita harus paham toh. Kalau misalnya Anda anak, tentu kita semua ini anak. Kemudian pas Rioyo pengen metu. Sebetulnya oleh orang tua kita nggak boleh karena mungkin suasananya nggak aman. Tapi karena kita mendesak, akhirnya orang tua itu sebetulnya nggak suka, nggak ingin juga kita metu. Akhirnya harus suka popos, metu-metu. Bukan kemudian, wah alhamdulillah langsung kalau beda motor metu. Kita harus tahu body language orang tua kita. Iyanya itu ikhlas, bener-bener, atau sebetulnya iyanya kayak apa? Karena ada orang yang kemudian tidak perlu marah atau nggak bisa marah. Nabi itu kalau marah hanya mengkerut aja dahinya. Tanda beliau nggak suka. Coba. Kalau kita kan mungkin kalau daerah tertentu kan harus, oh kaiso. Nah, kita kan nggak perlu begitu. Ada orang-orang yang sikapnya lembut, yang nggak menunjukkan dengan emosional. Nah itu loh, Anda harus paham. Dan itu kadang kan ada toh daerah tertentu yang lembut banget. Enek kaki ini jinjek, ngapunten kaki kula tasih dipakai. misalnya toh, ada yang kasar banget. Kayak saya dulu begitu nikah dengan keluarga di sana, kita di Nganjuk tidak pernah dengar teriak-teriak. Begitu di keluarga baru ngomongnya banter-banter ya. Loh, ini wong ning dapur iki lha apa ya? Kita tuh khawatir sendiri, apa marah-marah atau apa. Ternyata banyak ngomongnya keras-keras. Nah, ada daerah-daerah, nah itu kayaknya kita harus paham. Nah, artinya kalau Anda biasa dengan daerah yang begitu, maka Anda juga harus paham ada orang daerah yang lembut. Nabi itu dalam konteks daerah yang lebih lembut.
Kalau beliau marah itu loh sampai hanya menunjukkan berkerut dahinya saja coba. Itu berarti beliau nggak suka. Nah, kalau Anda nggak memperhatikan itu kan kita nggak paham. Nah, itu yang kita harus pahami. Baik, nanti besok kita lanjutkan dohatuhu, ketawanin Nabi. Itu kayak apa? Kayak kita, wah, guyu nih gedung C, nih gedung A kerungu misalnya. Apa kayak begitu atau yang lain? Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.